Anda kembali di CNN Live. 51 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat positif terpapar COVID-19 usai menjalani rapid test. Mereka diduga terpapar dari orang tanpa gejala atau OTG yang marak berkeliaran di rumah sakit. Dampaknya layanan umum rumah sakit ditutup oleh pemerintah kota setempat. Layanan medis umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi ditutup pemerintah Kota Bogor setelah puluhan tenaga medis terpapar COVID-19. Seluruh pasien rawat inap juga dirujuk ke sejumlah rumah sakit lain demi menghindari risiko meluasnya penyebaran virus. Dari 800 tenaga medis yang menjalani rapid test, 51 diantaranya positif terpapar virus corona. Puluhan tenaga medis itu kini diisolasi di sebuah hotel. Mereka diduga terpapar dari orang tanpa gejala atau OTG yang berkeliaran di rumah sakit. Hingga kini total jumlah ODP di Kota Bogor bertambah menjadi 301 orang dari jumlah sebelumnya 250 orang. Kemudian langkah selanjutnya hari ini kita ambil swab testnya, mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari hasilnya bisa kita ketahui bersama. Terkait dengan upaya kita di Rumah Sakit Umum Daerah, saya sudah coba koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk menutup sementara layanan yang non-COVID karena memang dalam situasinya tidak memungkinkan lagi apabila kita teruskan misalnya rawat jalan untuk non-COVID karena sangat berisiko. Melalui sambungan telepon bergabung Wakil Wali Kota Bogor ada Bapak Dedi Rahim. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Mbak. Ya Pak Dedi, kondisi terkini dan khususnya bagaimana penanganan terhadap 51 tenaga medis yang dinyatakan positif corona di RSUD Kota Bogor, seperti apa Pak Dedi? Ya, jadi saya sedikit mengklarifikasi ya bahwa memang 51 dari 800 pegawai RSUD ini kita lakukan hasil rapid testnya menunjukkan bahwa reaktif ini ada kemungkinan positif. Okay. Tetapi tetap kami harus lakukan langkah selanjutnya adalah melakukan swab test. Nah, swab test ini sudah kita bertahap sejak tadi pagi ya, dan mudah-mudahan dalam 1 hari ini kita selesaikan semua. Kemudian dalam hari Jumat paling tidak sudah ada hasil dari swab test yang menunjukkan apakah yang bersangkutan ini betul-betul positif atau negatif. Jadi secara medis belum bisa dikatakan mereka positif positif corona, tetapi memang dari hasil hasil rapid test ini ada analisa ya yang menunjukkan bahwa mereka positif. Oke, sambil menunggu hasil swab Pak Dedi, artinya bagaimana penanganannya? Artinya mereka ditempatkan di mana sambil menunggu hasil swab testnya tadi seperti Anda bilang diharapkan 1 hari ini bisa keluar kan? Keluarnya mungkin hari Jumat mungkin ya, jadi kan butuh waktu kalau untuk swab. Tetapi pengambilan swabnya kita selesaikan di hari ini. Tetapi analisisnya di laboratorium itu membutuhkan waktu 2-3 hari. Nah, kemudian untuk sekarang mereka kita tempatkan isolasi mandiri atau penapisan di Hotel Salak Bogor. Jadi seluruhnya 51 ini kita memang tempatkan di sana supaya persiapan ya, apabila memang nanti harus ditangani secara medis atau memang ada langkah-langkah lain. Oke, Pak Dedi, 51 tenaga kesehatan yang sudah menjalani rapid ini dan sedang menunggu hasil swab ini, artinya seluruh 51 ini mereka menangani pasien COVID kah? Tidak, jadi justru mereka adalah sebagian adalah frontliner. Jadi misalnya mereka adalah penerima tamu, kemudian juga petugas jaga, kemudian juga mereka yang bekerja di bagian keuangan. Nah, makanya ini kan berarti ada beberapa kemungkinan ya penularan, misalnya pun kalau mereka kemudian dari hasil swab testnya menunjukkan positif. Artinya ada banyak sekali celah-celah, belum tentu di rumah sakit, bisa jadi selama perjalanan mereka pulang, di angkutan kota, atau mungkin di rumah, atau dimanapun ya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita sebetulnya harus lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati kemungkinan. Ya, situasinya kan berbeda. Betul. Karena kalau memang dilihat sekarang 51 itu untuk ukuran rumah sakit umum daerah, jumlahnya sangat besar. Dan sehingga kita punya kemungkinan untuk sementara ke depan kita sedang pertimbangkan untuk menutup layanan yang non-COVID. Oh, oke. Begitu ya. Menutup layanan non-COVID
di RSUD Kota Bogor artinya? Iya, hanya Oke, di RSUD Kota Bogor ya. Oke, Pak Dedi, berkaca artinya begini, kita masih belum tahu bagaimana penularannya. Kalau memang 51 ini nanti hasil swabnya dinyatakan positif ya, bagaimana mereka mendapatkan COVID-19 itu atau virus corona itu bisa salah satunya dari orang tanpa gejala, dan itu tidak harus ada di rumah sakit, bisa aja di luar rumah sakit kan. Tapi artinya sebagai preventif terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan ini, berkaca pada kasus ini, akan seperti apa penanganan, keamanan, kebersihan? Karena kan yang datang ke rumah sakit artinya tidak hanya pasien, tapi pasien juga bisa diantarkan oleh pengantar keluarga, ya kan? Betul. Jadi memang paling tidak untuk ke depan kami sedang pertimbangkan bahwa sampai dengan frontliner ini mereka juga memakai APD. Masalahnya APD ini kan juga sulit didapat ya. Kalaupun ada mungkin bukan medical grade. Nah, itu yang bukan hal yang mudah. Contohnya sekarang yang menangani COVID-19 di RSUD itu total ada kebutuhan per harinya itu 112 APD. Jadi kalau 1 bulan itu kita membutuhkan 3.500 APD. Nah, ini kan sebuah jumlah yang banyak, apalagi kalau nanti ditambah yang non medis seperti yang frontliner tadi. Berapa banyak APD yang kita butuhkan? Ini yang jadi kendala buat kita. Makanya PSBB ini sebetulnya keinginannya kan membuat semua masyarakat disiplin, patuh gitu kan. Mereka harusnya ada di rumah, belajar, kemudian bekerja dan beribadah dari rumah. Tetapi kan dalam kenyataannya ada 8 sektor yang dikecualikan, yang sebetulnya 70% dari kehidupan kita ada di 8 sektor itu. Jadi efektif dari pelaksanaan PSBB ini bisa jadi jauh di bawah 50%. Oke, ini harus jadi catatan evaluasi akan seperti apa sambil kita menunggu hari Jumat ya. Hasil swab ini akan keluar, mudah-mudahan hasilnya negatif. Ya, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saya terima kasih Pak Dedi Ar-Rahim, Wakil Wali Kota Bogor sudah bergabung dengan CNN Live siang hari ini.